Nah, sedangkan untuk yang baru ini seperti ini rekan-rekan. Nah, ini ada vakum palapnya ya, yang tengah yang kecil ini. Nah, jadi rekan-rekan selalu diperhatikan juga nih untuk kendaraan yang udah lebih dari 5 tahun, perhatikan juga tutup radiatornya agar tidak terjadi overheat ya. Ini karena hal sepele ya, dengan harga hanya 65.000 tapi berdampak jadi turun mesin yang harus menghabiskan uang dengan nominal jutaan rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di Zona Tutor Otomotif. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang selalu menonton channel kami. Kami doakan rekan-rekan semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelum kami melanjutkan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami untuk kami dapat mengembangkan channel ini. Oke, ini kita ada di mesin ya, untuk kendaraan Xenia dengan tahun 2014 yang mengalami overheat dikarenakan tutup radiatornya yang rusak. Ini tutup radiatornya yang lama ya. Ini diakibatkan dari vakum palapnya yang bermasalah ya. Nah, dia copot nih, sehingga airnya masuk ke reservoir, dan yang di radiator dia habis untuk air radiatornya. Nah, sedangkan untuk yang baru ini seperti ini rekan-rekan. Nah, ini ada vakum palapnya ya, yang tengah yang kecil ini. Nah, jadi rekan-rekan selalu diperhatikan juga nih untuk kendaraan yang udah lebih dari 5 tahun, perhatikan juga tutup radiatornya agar tidak terjadi overheat ya. Ini karena hal sepele ya, dengan harga hanya 65.000 tapi berdampak jadi turun mesin yang harus menghabiskan uang dengan nominal jutaan rupiah. Jadi rekan-rekan diperhatikan untuk tutup radiatornya jangan sampai seperti ini ya. Nah, ini dampak dari overheatnya, turun mesin. Jadi kan ditutup radiator itu ada katup yang kecilnya ya. Nah, itu dia copot masuk ke dalam radiator. Akhirnya airnya keluar terus. Setelah keluar terus, temperaturnya naik. Nah, setelah itu tapi mobil masih tetap dijalankan karena waktu itu si pengendaranya tidak sadar, tidak melihat temperatur mesin yang di speedometer ya. Akhirnya mobilnya sampai mogok dan kita derek ya, kita derek. Akibatnya, nah setelah kita buka, ini airnya masuk ke ruang piston ya. Nah, ini sampai berkarat ya rekan-rekan, seperti yang dilihat. Ini katupnya sampai berkarat karena waktu itu airnya masuk ke dalam ruang bakar ya. Terus mobilnya didiamkan dulu selama 2-3 hari dan akhirnya timbul karat di klepnya ya. Dan untuk ring syairnya sendiri ini macet ya rekan-rekan, kita lihat. Nah, untuk ring olinya ini macet. Jadi kita bongkar semuanya nih dengan mesinnya. Tadinya kita akan membongkar hanya silinder headnya saja ya. Tapi pada saat kita putar mesinnya ternyata sudah macet juga. Akhirnya kita bongkar semuanya, silinder head dan blok mesinnya. Nah, untuk silinder headnya sendiri ini kemarin sudah melenting ya, atau tidak rata lagi. Dan untuk ininya, untuk pelengkungannya dia sudah lebih dari 0,15. Nah, untuk rekan-rekan, untuk kondisi seperti ini alternatifnya ada dua ya rekan-rekan. Yang pertama, ganti silinder head. Jadi semuanya nanti ini diganti ya. Nah, untuk harganya sendiri kemungkinan
Kalau yang baru itu bisa 8 sampai 13 juta rekan-rekan untuk cylinder head ya. Nah, atau alternatif yang kedua, rekan-rekan nanti bisa di scrap ya, untuk cylinder headnya diratakan. Ya, permukaan ininya nanti diratakan, tapi nanti packingnya menggunakan packing yang tebal. Kalau standarnya kan packingnya yang kecil ya rekan-rekan, atau yang tipis. Nah, nanti kalau misalkan setelah di scrap atau di slab, nanti rekan-rekan harus menggunakan packing yang tebal. Tapi kemungkinan beberapa yang sudah dilakukan dengan mengganti packing cylinder headnya menggunakan yang tebal, kemungkinan RPM-nya tidak akan stabil ya rekan-rekan, tidak akan stabil 100%. Tapi jika rekan-rekan ingin RPM-nya atau kondisi mesinnya kembali seperti semula, nah ini cylinder head ini rekan-rekan harus ganti ya, satu set seperti itu. Nah, untuk yang di sini juga nanti beberapa kejadian sih setelah overheat, kadang ini untuk connecting rodnya atau stang pistonnya beberapa ada yang bengkok ya rekan-rekan. Nah, ada yang sampai diganti juga nanti antara piston, ring piston sampai dengan connecting rodnya atau stang sernya diganti juga. Nah, nanti rekan-rekan harus juga mengecek metalnya ya, metal jalan, metal duduk nanti harus dicek sekalian ya rekan-rekan semuanya. Nah, jadi nanti kondisinya akan dikembalikan ke seperti semula lagi. Nah, kalau persiapan untuk turun mesin seperti ini ya kemungkinan sampai 8 sampai 15 juta harus persiapan ya rekan-rekan, seperti itu. Nah, sehingga untuk mengurangi hal seperti ini, rekan-rekan harus selalu pertama menguras air radiatornya ya. Setiap 40.000 atau 2 tahun kuras air radiator. Yang keduanya, rekan-rekan harus mengganti tutup radiator. Nah, jika setelah 100.000 kilometer atau 5 tahun, sebaiknya sih diganti. Jadi kita kondisi seperti ini tidak akan terjadi ya selama kita memperhatikan beberapa spare part yang berhubungan dengan sistem pendingin seperti itu. Untuk selang sendiri nanti selang pendinginnya rekan-rekan diharapkan diganti setelah 7 tahun atau 8 tahun. Kenapa harus diganti? Ya tadi untuk menghindari overheat di mesin. Nah, kalau sudah seperti ini kan biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih besar ya rekan-rekan. Tapi dengan kita melakukan perawatan, usia pakainya lebih panjang, tapi biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih sedikit daripada kita harus melakukan perbaikan dengan turun mesin seperti ini. Mungkin itu saja rekan-rekan informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.